Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekaman video kali ini akan berisi pembahasan soal-soal untuk persiapan US. Oke, yap. Untuk soal yang pertama, yaitu membaca alat ukur. Alat ukur yang kita sediakan di sini adalah neraca. Supaya neraca menjadi seimbang, piringan di sebelah kanan ditambahkan anak timbangan yang masanya titik-titik. Nah, berarti kita harus cari selisihnya dulu. Di sebelah kiri itu 1,05 kg, sedangkan di sebelah kanan itu totalnya 550 gram. Jadi kita samakan penyebutnya, kilo kita ubah ke gram, maka kilogram dikali 1000, ini hasilnya 1050 gram. Maka selisihnya adalah 1050 gram dikurang 550 gram, maka selisihnya adalah 500 gram. Maka jawabannya adalah C. Untuk soal yang kedua, perubahan wujud zat. Alkohol berarti itu cair, batu berarti padat, uap berarti gas. Kita lihat sifatnya di sini. Alkohol itu adalah cair, maka volume tetap bentuknya berubah. Uap itu adalah gas, maka bentuk berubah, volume berubah. Sedangkan batu itu adalah padat, volume tetap, bentuk tetap. Maka yang benar di sini adalah C. Soal berikutnya, oke, ini Celsius. Ini adalah soal konversi suhu dari Reaumur ke Celsius. Kita sudah tahu bahwa koefisien itu ada satuan suhu Reaumur, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, di mana Reaumur punya koefisien 4, Celsius 5, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Namun untuk Fahrenheit kita tambah kurang 32, dan Kelvin tambah kurang 273. Nah, untuk soal ini yang diketahui adalah Reaumur, 24 derajat Reaumur, maka jika diubah ke Celsius, koefisien yang ditanya yang di atas. Karena ditanya Celsius, koefisien Celsius adalah 5. Yang diketahui adalah Reaumur, maka koefisiennya di bawah, kali suhu yang diketahui 24. Maka ini boleh dicoret, 5 kali 6, 30. Karena ke Celsius berarti 30 derajat Celsius. Oke. Soal berikutnya tentang pemuaian. Nah, konsep untuk pemuaian adalah koefisien muai, jika dia memiliki koefisien muai yang besar, maka pertambahan panjang juga yang paling besar. Nah, untuk soal seperti ini kita bisa lihat bahwa ada 4 logam sebelum dipanaskan dan setelah dipanaskan. Kemudian ada tabel koefisien muai. Nah, kita diminta memprediksi KLMN itu apa. Nah, kita lihat pertambahan panjang paling besar berarti dialami oleh M. Maka berarti M itu punya koefisien paling besar. Berarti yang punya koefisien paling besar adalah aluminium, maka aluminium itu adalah M. Jadi kita hanya perlu melihat pertambahan panjang paling besar berarti memiliki koefisien paling besar. Kemudian yang kedua, pertambahan panjang paling besar dialami oleh K, maka koefisien yang kedua paling besar itu adalah kuningan, maka K adalah. Kemudian antara L dan N, yang paling besar adalah N, maka ini nomor 3, maka N adalah besi, dan yang terakhir berarti itu adalah L. Maka jawabannya adalah KLMN.
K berarti kuningan. L berarti baja. Oke. M berarti aluminium. Dan terakhir N adalah besi. Maka jawabannya adalah C. Oke, berikutnya untuk rotasi dan revolusi, di mana rotasi adalah perputaran bumi pada sumbunya, sedangkan revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Maka dari konsep itu saja bisa kita tahu bahwa rotasi itu berarti perubahan yang terjadi tiap hari. Oke, sedangkan revolusi berarti itu terjadi tiap tahun. Maka di sini yang tanya rotasi, kita cari proses atau perubahan yang terjadi yang bersifatnya harian. Karena ini gerak semu tahunan, berarti ini revolusi. Gerak semu harian, maka ini adalah rotasi. Pergantian siang dan malam, siang dan malam terjadi tiap hari, berarti ini rotasi. Perbedaan waktu juga terjadi tiap hari, maka ini adalah rotasi. Jadi jawabannya 2, 3, 4. Oke, berikutnya untuk soal tuas. Formulasi singkatnya adalah, kita anggap ini bagian A, maka ini adalah lengannya A. Ini adalah titik tumpu. Kita anggap ini bagian B, maka ini adalah lengan B. Maka untuk kesetimbangan, maka bagian kanan dan kiri itu harus sama. Maka A harus sama nilainya dengan B. Berarti A harus sama dengan B. Berarti A itu ada A dan lengan A, bagian B itu terdiri atas B dan lengan B. Maka nilai A-nya 600, lengan A-nya 30, oke, saya hapus dulu ya. Maka B-nya adalah 200. Yang ditanya adalah lengan B. Karena lengan B belum ada nilainya di sini, maka 200 dan 600 bisa kita coret. Bisa kita coret, maka hasil 3 kali 30 adalah 90. Berarti nilai lengan B adalah 90. Jadi untuk formulasi sederhananya hanya perlu menyeimbangkan kanan dengan kiri. Berikutnya untuk tuas. Coba ya. Tuh bisa. Oke. Oke. Hmm, yap. Ini untuk usaha. Usaha lambangnya W, rumusnya adalah F kali S. Nah, kalau kita perhatikan di sini F-nya ada beberapa, maka kalau dia searah, kita tinggal jumlahin, berarti kalau berlawanan arah, kita kurangin. Berarti F-nya di sini, karena F1 dan F2 itu searah, kita anggap ini F3, F1 dan F2 itu searah, berarti nilai F totalnya adalah 2000 tambah 1700 kurang 1500. Kita dapat hasilnya 2200 Newton. Nah, inilah nilai F yang kita pakai. Berarti 2200 dikali jarak. Jaraknya adalah 80 meter. Maka ini adalah 1017. Oke. Dan satuannya Joule. Karena di sini ada kilojoule, maka kita bagi 1000, maka jawabannya adalah 176 kilojoule. Selanjutnya, oke, untuk tekanan hidrostatis, untuk tekanan hidrostatis,
tekanan hidrostatis itu lambangnya P, massa jenis itu lambangnya Rho, percepatan gravitasi itu lambangnya G, dan di sini ada kedalaman ikan. Kita mengambilnya dari permukaan sampai ikan itu ada di mana, maka itu adalah kedalaman, lambangnya H, dan satuannya harus dalam meter. Maka kedalaman ikan ini adalah 140 kurang 60, berarti 80 cm. Kita harus ubah ke meter, berarti dibagi 1000, maka kedalamannya adalah 0,8 meter. Nah, untuk menghitung tekanan, rumus tekanan adalah Rho GH. Maka hasilnya adalah Rho-nya 1000, gravitasinya 10, dan kedalamannya adalah 0,8 meter. Maka hasilnya adalah 8.000 Newton per meter persegi. Ingat ya, kedalaman harus dalam satuan meter. Oke. Kemudian oke. Soal berikutnya adalah getaran dan gelombang. Untuk soal ini yang ditanya itu bisa kita geser ya. Yang ditanya pada soal ini adalah cepat rambat. Cepat rambat, di mana satuannya adalah cm per second atau meter per second. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini senti atau meter itu adalah satuan untuk jarak, dan second adalah satuan untuk waktu. Maka untuk cepat rambat kita bisa pakai formulasi ini aja. Kita pakai rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Di sini jaraknya 12 cm dibagi waktu. Nah, waktunya itu dari B ke C, berarti hanya dari B ke C, berarti 1,5 dikurang 0,75, hasilnya adalah 0,75 second. Maka cepat rambat berarti 12 dibagi 0,75 second. Kita bisa ubah ke bentuk yang lain, berarti 12 bagi 75 per 100. Kita bisa ubah lagi, 12 kali 100 per 75. Ini bisa dicoret, sama-sama dibagi 25. Ini 4, yang ini 3. Kemudian 12 sama 3 bisa dicoret, hasilnya 4. Maka jawaban akhirnya adalah 4 kali 4 berarti 16 cm per second. Jadi untuk cepat rambat kita pakai formulasi jarak bagi waktu. Oke. Soal berikutnya ini untuk alat optik penyakit pada mata. Karena di sini bayangan jatuh di depan retina, ini adalah retina. Karena pertemuan bayangan ada di depan retina, maka ini namanya adalah miopi. Nah, untuk miopi dibantu dengan lensa negatif. Lensa negatif atau lensa cekung. Maka jawabannya adalah A. Jadi kalau bayangannya di belakang retina berarti hypermetropi. Itu ya. Nah, untuk listrik statis, kalian ingat formulasi kaca dengan sutra, kemudian plastik dengan wall. Yang berpindah adalah elektron. Ingat ya, yang berpindah itu adalah elektron. Nah, jika kaca dengan sutra, maka elektron berpindah dari kaca ke sutra.
maka kaca akan kehilangan elektron dan sutra menerima elektron. Jika suatu bahan kehilangan elektron, maka dia akan bermuatan positif. Jika menerima elektron, maka bermuatan negatif. Nah, plastik dan wol, aliran elektronnya dari wol ke plastik. Maka yang positif adalah wol dan plastik akan bermuatan negatif. Oke, untuk soal ini adalah plastik dan wol. Berarti aliran elektron dari wol ke plastik. Maka yang kehilangan elektron adalah wol, yang menerima elektron adalah plastik, yang bermuatan positif adalah wol. Sedangkan plastik akan bermuatan negatif. Oke. Yang ini kita skip aja ya. Jadi kalian tinggal meneruskannya sesuai dengan pembahasan soal yang sebelumnya. Oke, untuk listrik dinamis. Yap, untuk listrik dinamis. Pertanyaannya di sini adalah kuat arus listrik. Maka yang ditanya di sini adalah I. Rumusnya adalah V per R. Ini adalah nilai V. Berarti V-nya adalah 6 volt. Sedangkan nilai R harus kita hitung dulu. Ini R1, ini R2, dan ini R3. Ini adalah rangkaian campuran. Maka untuk menyelesaikannya, kita bisa hitung dulu yang seri ini. Berarti R seri dulu. 4 ohm tambah 8 ohm. Berarti nilainya 12 ohm. Maka ini totalnya 12 ohm. Kemudian kita paralelin dengan R3. Berarti untuk paralel pakai rumus 1 per R paralel. Maka itu adalah 1 per 12 tambah 1 per 6. 1 per R paralel berarti samain penyebutnya jadi 12. 12 bagi 12 itu 1, tambah 12 bagi 6 itu 2. Maka 1 per R paralel nilainya adalah 3 per 12. Maka R paralelnya aja adalah 12 per 3, yaitu 4 ohm. Jadi untuk menyelesaikan listrik dinamis tergantung gambarnya seperti apa, gambar rangkaian hambatannya seperti apa. Maka kita balik ke rumus ini. I sama dengan V per R berarti 6 per 4 ohm. Maka jawabannya adalah 1,5 ampere. Oke, next. Kita clear dulu ya. Oke, soal berikutnya itu menghitung besar energi listrik. Energi listrik di sini kita kasih lambangnya W. Nah, di sini ada sebuah alat listrik itu TV. Rata-rata 6 jam. Berarti ini adalah sebagai time atau T. Kemudian ada tegangan di sini. Tegangan berarti sebagai V. Kemudian kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu 0,5 ampere. Maka ini sebagai I. Maka cara menghitung besar energi listrik. W sama dengan VIT. Oke, V adalah tegangan. Berarti 220 kali I. I adalah kuat arus listrik 0,5. 0,5 dan T-nya adalah waktu di sini 6 jam dan waktu itu harus kita ubah ke satuan detik. Maka dikali 3.600. Karena 1 jam itu 3.600 detik. Kita kalikan semua. Oke, setelah kita hitung dapat hasilnya
2.376.000 Joule. Jadi tinggal kaliin, tapi waktunya harus kita ubah ke satuan detik. Oke. Next. Nah, soal berikutnya itu tentang trafo. Oke. Berarti ini kita anggap V1 berarti ini sebagai primer, V2 berarti sebagai sekunder. Nah, apa sih yang diketahui dari soal ini? Ini ada lilitan. Lilitan pertama berarti itu sebagai NP. Oke. Oke, ini primer, ini sekunder. N1 primer berarti lilitan berarti sebagai NP, nilainya 100 lilitan. Kemudian N2 berarti sebagai N sekunder, berarti 250 lilitan. Yang ditanya adalah V2, berarti V sekunder yang ditanya. Sedangkan V primernya adalah 40 volt. Nah, untuk trafo rumusnya NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, karena yang tanya VS, kita pakai rumus yang 2 ini aja. Maka di sini berarti NP per NS sama dengan VP per VS. NP-nya 100, NS-nya 250, VP-nya 40, maka VS-nya berapa? 100 dan 250 bisa kita coret sama-sama dibagi 50. Maka ini 2, di sini 5. Nah, 2 sama 40 bisa kita coret, maka di sini adalah 20. Maka nilai VS-nya adalah 5 dikali 20, 100 volt. Oke. Ini untuk menghitung di bagian sini tergantung pola kalian masing-masing ya. Oke, next. Untuk asam basa yang ditanya di sini adalah basa. Basa berarti semua lakmus harus berubah jadi biru. Untuk larutan 1 contohnya lakmus biru berubah jadi merah, lakmus merah tetap merah, maka dia adalah asam. Untuk larutan 2 lakmus biru jadi biru, lakmus merah berubah menjadi biru, maka ini adalah basa. Larutan ketiga, lakmus biru menjadi biru, lakmus merah menjadi biru, maka dia adalah basa. Sedangkan larutan yang keempat, lakmus biru menjadi biru, lakmus merah tetap menjadi merah karena tidak ada perubahan warna, maka ini adalah netral. Yang ditanya adalah basa, berarti larutan 2 dan 3. Oke, next. Nah, untuk struktur jaringan tumbuhan, ini tentang fotosintesis. Kalau kita lihat ini adalah gambar percobaan fotosintesis. Jadi kalau ada hidrilla di dalam air, maka dia akan menghasilkan oksigen dan gelembung oksigen itu akan berkumpul di sini, di dalam corong kaca. Nah, fotosintesis itu bahan bakunya adalah CO2 dan H2O, dan hasilnya adalah oksigen dan glukosa.
Nah, percobaan ini, percobaan Ingenhousz, dia untuk membuktikan bahwa dalam fotosintesis dihasilkan oksigen. Jadi gelembung-gelembung yang dihasilkan oleh hidrilla itu adalah oksigen dan dia akan mengumpul di dalam corong kaca ini. Nah, jika ditambahkan natrium hidrokarbonat atau NaHCO3 kita tambahkan ke sini, maka CO2 di dalam air akan bertambah banyak. Artinya, jika CO2-nya bertambah banyak, maka oksigen yang bisa dihasilkan tentu juga akan bertambah banyak. Berdasarkan penjelasan tadi, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah peningkatan volume air. Kita tidak menambah air di sini. Peningkatan jumlah hidrogen. Kita tidak membahas hidrogen dalam eksperimen fotosintesis. Peningkatan jumlah oksigen yang dihasilkan pada tabung. Sedangkan option D, peningkatan jumlah karbon dioksida pada tabung. Seperti kita ketahui bahwa pada tabung ini yang bertambah adalah oksigennya. Sedangkan CO2 bertambahnya di dalam air. Maka jawaban yang tepat adalah C. Pertanyaan berikutnya, uji bahan makanan. Ini udah ada ketika ujian praktik kemarin. Kita cuma kasih clue aja. Untuk Lugol itu adalah uji karbohidrat. Akan positif jika biru kehitaman. Benedict itu untuk uji glukosa. Akan positif jika merah bata. Berarti Bioret itu untuk uji protein. Akan positif jika berwarna ungu. Kertas roti ini untuk uji lemak. Akan positif berlemak jika kertasnya transparan. Berarti untuk pertanyaan ini kalian bisa jawab sendiri ya. Berikutnya tentang sistem pernapasan. Yang ditunjuk gambar adalah rongga hidung. Rongga hidung. Di sini ada yang tanya pengecualian. Menyaring debu itu terjadi di hidung. Mengatur kelembaban terjadi di rongga hidung. Menghangatkan udara juga terjadi di rongga hidung. Berarti karena kecuali itu berarti D. Karena pertukaran gas terjadinya di sini. Di gelembung-gelembung udara yang dikenal dengan istilah alveolus. Disitulah terjadi pertukaran gas. Pertanyaan berikutnya. Oke. Pewarisan sifat. Apabila persilangan antara kelinci berbulu hitam. Kelinci berbulu hitam dengan kelinci berbulu putih menghasilkan F1. Berarti F1 itu adalah keturunan. Menghasilkan F1 berwarna abu-abu. Jika F1 disilangkan sesamanya, menghasilkan 8 anak, berapakah kelinci abu-abu? Oke, berarti kita tulisin dulu parentalnya apa. Parentalnya berarti kelinci berbulu hitam dengan kelinci berbulu putih. Genotipnya di sini berarti H besar, putih berarti H kecil, berarti kemudian gametnya. Gamet itu hasil pemisahan gen, berarti ini H besar, di sini ada H kecil. Berarti F1-nya gabungan H besar dan H kecil, di mana sifatnya adalah abu-abu. Abu-abu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah F1 disilangkan sesamanya. Berarti F1 disilangkan sesamanya. Ini berarti parental lagi. Setelah parental berarti genotip. Genotipnya berarti F1 itu H besar H kecil. Sama H besar H kecil. Kemudian gamet.
Berarti ini gametnya ada 2, ada H besar dan H kecil. Yang di sini juga H besar, H kecil. Berarti kita akan dapatkan F2. Berarti ini 2 kali 2 ya. Berarti H besar, H kecil. Di sebelah sini juga H besar, H kecil. Kita tinggal gabungin. Ini berarti gabungan ini. H besar, H besar. Ini berarti gabungan ini dan ini. H besar, H kecil. Sebelah sini juga H besar, H kecil. Ini H kecil, H kecil. Sekarang kita terjemahkan. H besar berarti itu akan jadi hitam. H besar, H kecil, H besar, H kecil. Itu akan jadi abu-abu. Dan H kecil tentu akan menjadi putih. Berarti hitamnya ada 2, hitamnya ada 1, maaf. Abu-abunya ada 2, dan putihnya ada 1. Nah, pertanyaannya adalah, ini ada 8 ekor, yang ditanya abu-abu. Maka abu-abu berarti kita pakai angka 2, 2 per. Ini total semuanya adalah 4, berarti 2 per 4 kali 8. Maka warna abu-abu ada 4 ekor. Oke, nanti bisa dipahami lagi ya. Oke, itu untuk pewarisan sifat. Oke, demikianlah pembahasan soal kali ini. Miss Rita rasa cukup. Mudah-mudahan kalian bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Latihan soal paket 1 dan paket 2 bisa kalian bahas lagi. Dan jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, nanti kita akan berdiskusi via video YouTube ini. Good luck buat kalian semua. Do your best. Dan bisa akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.